Melissa Kadik berhasil menipu puluhan juta dolar dari investor. Banyak di antaranya adalah keluarga dan teman-temannya sendiri. Dirinya ini menciptakan salah satu skema Ponzi yang paling rumit dalam sejarah. Namun ketika semuanya runtuh, Melissa tiba-tiba menghilang, meninggalkan beberapa petunjuk yang mencurigakan tentang kematiannya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Melissa? Dan dia itu siapa? Oke, jadi sebelum kita masuk ke siapa itu Melissa, kita akan menarik terlebih dahulu tempat Melissa ini tinggal, yaitu di Sydney. Sydney adalah kota yang sangat luas dengan populasi 2 kali lipat dari New York dan London, meskipun hanya memiliki setengah dari jumlah penduduknya. Kota ini memiliki ruang bagi penduduknya untuk berkembang, terutama di pinggiran kota, sekitar 15 mil barat daya di mana Melissa dibesarkan. Di daerah yang lebih kecil dengan sekitar 5.000 penduduk, terletak di pinggiran kota Logano. Wilayah ini terkenal dengan sungai, teluk, dan semak belukar yang mengelilinginya. Melissa Grimley lahir pada tanggal 21 April 1971. Dirinya anak dari Barbara dan Fred Grimley. Masa kecilnya cukup nyaman dengan keluarga kelas menengah yang rendah hati. Ayahnya bekerja di reasuransi dan ibunya adalah seorang fisioterapis. Keduanya juga aktif di klub Singa Logano, membantu komunitas lokal mereka. Melissa tumbuh menjadi gadis biasa yang cukup disukai di sekolah. Meskipun nilainya tidak terlalu menonjol, setelah lulus dari sekolah menengah, Melissa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Patrick di Sydney, mengambil kursus sekretaris dan bisnis. Ketika dewasa, dia mendapatkan pekerjaan pertama sebagai administrator di NRMA Investment yang menunjukkan ketertarikannya pada uang. Pada tahun 1992, saat keluar untuk minum malam pada suatu Jumat malam, Melissa bertemu dengan seorang pria yang terlihat menarik. Nah, setelah beberapa gelas meminum, keduanya merasa terhubung dan Melissa berpikir dia telah menemukan cinta sejatinya. Namun beberapa bulan kemudian, pria itu meninggalkannya begitu saja setelah memanfaatkan beberapa kartu kredit milik Melissa dan mencuri barang-barang dari keluarga rumah tangga tersebut. Kejadian ini sangat menghancurkan Melissa, tetapi dia mendapatkan pelajaran berharga, yaitu uang dan kepercayaan yang salah bisa sangat berbahaya. Sayangnya, pelajaran yang dia ambil dari pengalaman ini justru berakhir pada langkah-langkah yang jauh lebih buruk di masa depan. Setelah menyelesaikan pekerjaan pertama, Melissa bergabung dengan sebuah bank investasi butik di Sydney pada tahun 1998, di mana dia dipercaya dengan sejumlah besar uang. Setelah beberapa pengalaman pahit, Melissa akhirnya mulai mengendalikan hidupnya sendiri. Namun sayangnya, dia tidak lebih baik dari mantan kekasihnya. Hanya 6 bulan setelah mulai bekerja di tempat baru, Melissa ketahuan mencuri 2.000 dolar dari rekening perusahaan dengan memalsukan tanda tangan bosnya di beberapa cek. Pihak perusahaan akhirnya mengetahui tindakan ini, tetapi alih-alih melibatkan polisi dan belas kasihan masalah, mereka memberi Melissa pilihan untuk mengundurkan diri tanpa melibatkan hukum. Dan lebih baik lagi, dia tidak perlu mengembalikan uang yang dicurinya. Setelah itu, Melissa memutuskan untuk fokus pada urusan pribadinya dan akhirnya bertemu dengan seorang backpacker asal Inggris bernama Tony Kadik. Hubungan mereka berjalan sangat lancar, begitu baik hingga pada bulan April 2000. Mereka menikah secara resmi di Sydney. Melissa juga mulai fokus pada penurunan berat badan dan kebugaran, bahkan menyewa pelatih pribadi untuk membantunya. Pelatih pribadi memperkenalkan Melissa kepada seorang kliennya yang lain, yaitu seorang penasehat keuangan yang sukses. Penasehat ini adalah manajer senior di bidang layanan keuangan dan sedang mencari seseorang untuk melatih manajer kantor baru. Melissa akhirnya memutuskan untuk mencoba, dan akhirnya mereka menjadi teman baik. Tidak lama setelah itu, dia dipekerjakan di perusahaan. Melissa menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pekerjaannya, cepat belajar, mengetahui resiko apa yang harus diambil dan mana yang harus dihindari. Pada tahun 2002, Melissa berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menempatkan saham senilai 750.000 dolar dalam bisnisnya. Kesuksesannya semakin berkembang hingga ia tampil di halaman depan majalah yang mengulas penasihat keuangan independen dengan gelar pilihan bijak dan menyebut sebagai praktik perencanaan keuangan terbaik di Australia. Di majalah tersebut,
Melissa memperingatkan orang-orang untuk berhati-hati terhadap skema piramida dan Ponzi, serta memastikan bahwa penasehat keuangan mereka terakreditasi, berkualifikasi, dan etis. Sebuah peringatan yang akan menjadi sangat ironis di kemudian hari. Hanya setahun setelah meraih kesuksesan, Melissa mulai merasa bosan dengan perannya. Dia ingin mengembangkan portofolio ke investasi properti dan saham, namun majikannya memiliki kebijakan yang ketat soal itu. Setelah perdebatan yang cukup panas, Melissa akhirnya memutuskan untuk keluar dari bisnisnya pada tahun 2004, membawa investasi sebesar $750.000. Perubahan besar dalam hidupnya mendorong Melissa untuk berpikir bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk pindah ke Inggris, tempat yang pernah dia tinggali sebelum akhirnya ke Australia. Pada musim panas 2006, berkat penghasilan yang dia peroleh sebelumnya, mereka berdua, Melissa dan Tony, tinggal di sebuah rumah mewah di Essex, timur laut London. Tony pun mulai belajar untuk menjadi pengacara, dan untuk menambah kesuksesan keluarga mereka kini memiliki seorang putra. Namun meski gaya hidup mereka berubah, Melissa tetap merasa tidak bahagia. Tony harus sering berpergian antara Essex dan London untuk pekerjaan, meninggalkan Melissa sendirian di rumah. Alih-alih mencari pekerjaan atau melakukan hal positif lainnya, pikiran Melissa mulai berkelana ke arah pria lain. Beberapa bulan kemudian, Tony mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan teman lama, yaitu seorang penata rambut bernama Anthony Coletti yang dulu bekerja di Sydney. Dengan cukup berani, Melissa diam-diam menggunakan uang keluarga untuk menerbangkan Anthony ke kota-kota Eropa terdekat, menyamarkan perjalanan belanja akhir pekannya ke Paris, Roma, dan Swiss. Sementara dia menghabiskan waktu dengan pria barunya. Ketika Tony akhirnya mengetahui perselingkuhan ini dan menghadapi istrinya, Melissa bukan mengaku atau meminta maaf, malah marah dan menyalahkan Tony atas tindakannya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan, dan sebagai hasilnya, Tony memutuskan untuk pergi beberapa hari untuk menenangkan diri dan pulang ke rumah orang tuanya. Saat Tony kembali beberapa hari kemudian, Melissa sudah tidak ada lagi di rumah. Begitu juga dengan anak mereka. Setengah dari perabotan rumah dan semua uang dalam rekening rumah tangga mereka hilang. Dalam waktu yang sangat singkat, Melissa telah menjual semua perabotan dan pakaian mereka, meninggalkan Tony dengan kerugian besar yang tak terduga. Setelah kembali ke Sydney, Melissa mulai membangun jaringan kebohongan tentang suaminya. Dia mengklaim bahwa Tony yang berselingkuh, padahal klaim-klaim tersebut tidak pernah terbukti dan bahkan tidak pernah muncul sebelum mereka berpisah. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya Melissa yang merupakan pembohong patologis? Segera setelah kembali ke Australia, Melissa pindah dengan pacar barunya yaitu Anthony Coletti. Dia juga berhasil memenangkan hak asuh rumah di Inggris dan menjualnya seharga $1,7 juta Australia. Dengan uang itu, dia meningkatkan gaya hidupnya dan pindah ke rumah baru yang lebih mewah dengan 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi di Ross Bay. Inilah awal mula skema Ponzi yang dijalankan Melissa Caddick. Seperti yang kita tahu, Melissa selalu tertarik dengan uang sehingga bekerja di perbankan investasi. Dia ingin hidup kaya raya dan sayangnya dia memiliki sejarah buruk dalam hal uang dan memalsukan tanda tangan pada cek hingga meninggalkan suaminya tanpa apa-apa. Melissa tak ragu memanfaatkan orang lain untuk keuntungan finansialnya. Dia memiliki mentalitas tidak ada yang cukup dan cepat merasa bosan dengan keadaan. Nah, pada titik inilah Melissa mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Walaupun dia sudah cukup kaya, itu tidak cukup baginya. Dia ingin lebih banyak uang, lebih banyak kontrol. Jadi Melissa membangun platform untuk menipu lebih banyak orang. Dimulai pada tahun 2012, dia mulai mempersiapkan skema besar-besaran. Ingat, Melissa ini pernah tampil di halaman depan Eva dan mendorong semua investor untuk memeriksa penasihat keuangan mereka dengan cermat. Tetapi ini hanya permulaan dari rencananya yang lebih besar. Melissa mulai menipu teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri, dengan menggunakan identitas palsu sebagai penasihat keuangan. Dirinya mengirimkan manifesto 7 halaman dari sebuah perusahaan bernama Malevo Financial Service dan berjanji kepada mereka bahwa jika mereka menginvestasikan uang mereka ke bisnisnya, dia bisa memaksimalkan penghasilan mereka dengan cara yang sah. Padahal tanpa mereka ketahui,
Melissa bukanlah penasihat keuangan yang berkualifikasi atau beretika. Setelah kliennya mentransfer uang ke rekening bank perusahaannya, Melissa mulai membuat tangkapan layar palsu untuk menunjukkan akun perdagangan palsu. Setiap bulan, dia mengirimkan laporan pendapatan palsu yang menunjukkan kenaikan keuntungan yang luar biasa. Kadang-kadang hingga 10%, 20%, hingga 30%. Tentunya laporan ini membuat investornya merasa semakin percaya diri, sehingga mereka menambah lebih banyak uang ke akun bisnis Melissa atau bahkan merekrut klien baru. Seiring waktu, rekening bank Melissa yang awalnya hanya berisi ribuan dolar kini tumbuh menjadi jutaan. Melissa menipu teman-temannya, mantan koleganya, pelatih pribadinya, serta keluarganya termasuk paman, bibi, saudara laki-lakinya, bahkan ibu dan ayahnya sendiri. Seiring dengan bertambahnya penghasilan, pengeluarannya pun semakin mencolok dan mewah. Dalam beberapa tahun, dia menghabiskan lebih dari 48.000 dolar di channel, 275.000 dolar untuk tiket pesawat internasional, dan 229.000 dolar di Dior. Semua pengeluaran ini dia lakukan di depan mata teman-temannya dan keluarganya, sementara tanpa mereka ketahui, uang mereka semua terbuang sia-sia. Melissa membuat bisnisnya terlihat lebih eksekutif dengan memberitahu klien potensial bahwa jadwalnya sudah penuh. Ketika mereka kecewa, dia akan menghubungi mereka lagi dan mengatakan bahwa ada tempat terbuka, tetapi hanya jika mereka bertindak cepat. Pada tahun 2014, Melissa punya cukup uang untuk membeli properti senilai 6,2 juta dolar Australia di Dover Heights, Sydney, di Jalan Orlando. Rumah ini memiliki segalanya: pemandangan indah jembatan pelabuhan Sydney, ruang tamu luas, kolam renang, dan dapur yang menghadap kota. Melissa pindah ke rumah impian yang sebagian besar orang hanya bisa bayangkan. Pada 2016, dirinya membelikan mobil suaminya, yaitu sebuah mobil Audi R8 senilai 390.000 dolar, lengkap dengan plat nomor khusus untuk label musiknya, karena Anthony kini menjadi DJ yang amatir. Selain itu, dia juga memiliki mobil Mercedes yang sangat mewah dan beberapa mobil lainnya, tetapi Audi adalah yang paling mahal. Semua ini Melissa capai dengan menipu, dan meskipun dia tahu itu, dia terus menjalani hidup mewah, mobil mewah, liburan mewah, rumah yang luar biasa, dan tak ada yang dia inginkan yang tidak bisa dia beli. Skema Ponzi yang dia jalankan ini bertahan selama 8 tahun dan menghasilkan lebih dari 30 juta dolar tanpa ada yang curiga. Namun seperti yang bisa diprediksi, semuanya akhirnya runtuh. Pada 2019, beberapa petunjuk mulai masuk ke ASIC, yaitu Komisi Keamanan dan Investasi Australia. Awalnya tip-tip ini tidak langsung mengarah ke apa-apa, tetapi pada November 2019 dan Juni 2020, petunjuk-petunjuk baru muncul yang memicu penyelidikan. Para penyelidik kemudian menemukan bahwa Melissa tidak memiliki lisensi layanan keuangan Australia dan malah menggunakan lisensi milik mantan rekannya. Nah, pada titik ini, Melissa sudah menipu lebih dari 30 juta dolar dari keluarga, teman, dan juga kliennya. Setelah melakukan pengamatan cermat selama beberapa bulan, pada 10 November 2020, pihak berwenang membekukan asetnya dan menyita paspornya. Keesokan harinya, mereka menggerebek rumahnya. Dia jelas tahu bahwa hari-hari mewahnya sudah berakhir. Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara. Namun yang mengejutkan adalah pada pagi hari berikutnya, 12 November 2020, Melissa tiba-tiba menghilang. Pagi itu, Sydney terbangun dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius, dan pada pukul 5:30 pagi, Melissa mengenakan pakaian jogging dan meninggalkan rumahnya, menghilang tanpa jejak. Anthony saat itu tertidur saat Melissa berjalan keluar kamar, mengenakan sepatu lari. Ketika dia sampai di depan rumah, putranya mendengar suara pintu depan yang terbuka, diikuti dengan suara pintu yang ditutup pelan-pelan. Sekitar 30 jam setelah dia terakhir kali terlihat, Anthony akhirnya melaporkan bahwa istrinya hilang. Hilangnya Melissa sangat mengkhawatirkan, terutama setelah berita tersebar bahwa dia adalah penipu besar. Sebelumnya, Melissa memang sudah terlibat penipuan besar yang menyebabkan banyak orang, termasuk keluarga dan teman dekatnya, yang merasa dikhianati. Kejadian ini semakin mencurigakan, apalagi mengingat penyelidikan yang sedang berjalan terkait bisnisnya. Setelah 7 hari tanpa kabar, keluarga Melissa mulai putus asa dan berharap dia kembali dengan selamat. Mereka meminta Melissa untuk menghubungi mereka,
memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan mereka sangat merindukannya. Yang menjadi kekhawatiran adalah kejahatan yang dilakukan bukanlah hal kecil. Melissa sudah menipu lebih dari 30 juta dolar Australia yang sebagian besar berasal dari orang-orang kuat, teman-teman dekat, dan bahkan keluarganya sendiri. Mereka tahu betul bagaimana Melissa menghabiskan uang mereka, dan lebih buruk lagi, mereka tahu tempat tinggalnya. Jadi, kemana Melissa pergi? Apakah dia menghilang dengan sengaja atau ada investor yang marah yang menunggunya? Jika memang ada, apa yang mereka rencanakan? Penyidik mulai memeriksa catatan telepon Melissa, namun tidak ada aktivitas yang terlihat setelah dia menghilang. Melissa meninggalkan ponsel dan kunci rumahnya, serta rekening banknya yang tidak tersentuh. Ketika petugas memeriksa rekaman CCTV setempat pada pagi dia menghilang, tidak ada petunjuk apapun. Kamera pengintai rumah dan dashboard mobilnya juga tidak memberikan informasi lebih lanjut. Dengan banyaknya kamera yang ada di sekitar lokasi, seharusnya jika Melissa benar-benar meninggalkan daerah itu, dia akan menggunakan kendaraan pribadi. Mungkin dia punya rencana cadangan jika dia tertangkap, atau bisa jadi dia diculik. Ada teori lain yang muncul, salah satunya adalah dia tidak pernah benar-benar pergi dan memilih untuk bersembunyi di sekitar area itu. Namun teori ini tampaknya tidak mungkin. Teori ketiga adalah bahwa Melissa mungkin melompat dari tebing, mengingat rumahnya berada di dekat tebing Dover Heights. Namun ini juga tidak bisa dipastikan. Anthony, suaminya, sama sekali tidak percaya bahwa Melissa akan meninggalkan anaknya begitu saja. Teman-temannya dan keluarganya juga merasa hal yang sama. Meskipun Melissa telah melakukan kejahatan besar, mereka yakin dia tidak akan meninggalkan anaknya. Tanpa adanya mayat, mereka mulai memperluas pencarian Melissa ke seluruh Australia. Dengan paspornya yang disita, Melissa tidak bisa pergi kemana-mana. Kehilangannya menjadi perbincangan besar di seluruh Australia. Pencarian pun meluas, dengan kemungkinan penampakan di berbagai kota seperti Sydney, Brisbane, Melbourne, bahkan Darwin. Semua saluran berita mulai memberitakan kasus ini, dan dengan semakin banyaknya orang yang tahu tentangnya, Melissa tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Namun 100 hari setelah dia menghilang, kejadian mengejutkan terjadi. Pada 21 Februari 2021, dua orang yang sedang berkemah di pantai Burunda menemukan sepasang kaki terdampar di pasir. Pada suatu pagi, dua orang yang sedang berkemah di pantai Burunda melihat sepatu lari abu-abu yang tergeletak di pasir. Saat mereka mendekat, bau busuk tercium sangat kuat, dan apapun yang ada di dalam sepatu itu terlihat kuning dan membusuk. Ternyata sepatu itu terdampar beberapa jam sebelumnya, dan di dalamnya ada sebuah kaki. Sepatu tersebut cocok dengan ukuran deskripsi sepatu lari yang biasa dikenakan oleh Melissa. Penyelidik forensik segera mengambil sampel DNA dari kaki tersebut. Sementara ahli kelautan mencoba melacak jalur arus laut Tasman yang membawa kaki itu ke pantai Burunda. Meskipun butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan, jalur arus laut menunjukkan bahwa kaki itu bisa saja berasal dari Dover Heights. Seminggu setelah penemuan kaki, hasil tes DNA menunjukkan bahwa sampel DNA dari kaki itu cocok dengan DNA yang diambil dari sikat gigi Melissa. DNA dari kaki tersebut cocok dengan milik Melissa. Namun meskipun kaki Melissa telah ditemukan, banyak spekulasi beredar mengenai apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa Melissa mungkin menggunakan taktik untuk tetap bersembunyi, karena sangat sulit untuk hidup dengan hanya satu kaki, kecuali jika seseorang memiliki uang untuk membeli kaki palsu. Keluarga dan teman-temannya percaya bahwa Melissa tidak mungkin bunuh diri, yang mengarah pada pertanyaan apakah ada orang yang membunuhnya. Banyak dari investor yang dirugikan oleh tindakan penipuannya bisa jadi ingin balas dendam. Ada juga kemungkinan bahwa dia bekerja sama dengan seorang untuk tetap bersembunyi, untuk menghindari hukuman penjara. Pikiran yang mengarah pada keputusannya untuk melompat dari tebing itu mungkin datang dari kesadaran bahwa dunia yang dia kenal hancur di depan matanya. Kehilangan uang, kebebasan, teman-teman, dan mungkin juga keluarganya bisa jadi menambah beban emosional yang berat. Anthony, suaminya, akhirnya percaya bahwa istrinya telah meninggal. Anthony bersikeras bahwa Melissa dibunuh. Dia mengaku tidak tahu soal skema Ponzi yang dijalankan Melissa dan mengira semua uang yang mereka belanjakan adalah uang sah. Setelah Melissa menghilang, banyak uang masih hilang.
tapi tidak ada petunjuk baru. Selama setahun berikutnya, aset Melissa mulai dicairkan dan polisi akhirnya menganggapnya sebagai orang yang telah meninggal. Ini mungkin karena pengadilan enggan menjual aset seseorang yang dianggap hilang atau tidak ada, dan kematian dianggap jawaban yang jelas. Sebagai bagian dari proses ini, rumah mewah Anthony yang senilai $390.000 dan beberapa aset lainnya dijual untuk mengembalikan sebagian uang kepada investor yang dirugikan. Namun rumah besar di Dover Heights secara teknis masih milik Anthony karena dia menolak membiarkan likuidator menjual properti tersebut. Dia beralasan bahwa dia membutuhkan uang dari penjualan rumah itu untuk menghidupi anak Melissa. Rumah tersebut sangat bernilai di pasar saat ini dan bisa menjadi cara mudah untuk mengembalikan sebagian dari uang yang hilang. Sementara itu, keluarga, teman-teman, dan investor Melissa masih menunggu informasi lebih lanjut tentang hilangnya Melissa dan apakah mereka bisa mendapatkan kembali uang mereka yang hilang. Baru-baru ini, penyelidik menemukan salah satu portofolio saham Melissa yang berisi sejumlah besar uang yang membantu membayar sebagian dari uang yang hilang. Meskipun kakinya ini telah ditemukan lebih dari setahun, tidak ada bagian tubuh lain atau tanda-tanda Melissa yang ditemukan. Semakin kecil kemungkinan kita akan pernah menemukannya lagi. Tapi untuk saat ini, kasusnya ini masih secara teknis belum terpecahkan. Dan begitulah kisah yang terjadi pada Melissa, seorang wanita yang memulai karirnya dengan penipuan besar, merusak hidup banyak orang termasuk keluarganya sendiri. Dalam pencarian untuk kehidupan yang mewah, dia meninggalkan jejak kebohongan dan kerugian yang tak terbayangkan. Hingga akhirnya, hilangnya dirinya meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kehidupan yang tampak sempurna, bisa saja ada rahasia gelap yang tak terlihat oleh banyak orang. Jadi jangan pernah terjebak dalam janji-janji manis yang menawarkan kemewahan tanpa ada dasar yang jelas. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik lainnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Peace.